Bismillahirrahmanirrahim. Kita teriaknya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini seluruhnya disertai rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini di Jumat yang keempat ini kita membahas ataupun sesuai dengan tema yang akan kita bahas adalah jalan menuju surga. Yang pertemuan lalu kita sudah menceritakan tentang awal ciptaan manusia atau Allah menciptakan manusia seperti apa. Dan memang tugas manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ini gambarannya. Iya, maka kita ini jalan menuju surga sebenarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpan baik-baik untuk digambarkan ketika Allah mengatakan, berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Jadi tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Nah, ibadah ini secara umum adalah memang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya itu adalah cara yang telah ditentukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan menuju surga tidak dibuat sendiri, tapi sudah ada jalannya. Kita saja mau ke Bandung, gak usah buat jalan sendiri, sudah ada jalannya. Mau lewat Puncak silahkan, mau lewat Jonggol silahkan, mau lewat apa tuh sekarang itu, yang apa Cipali juga boleh, apa namanya tol itu jago. Nah itu dia, iya MBZ-nya, iya. Yang ke atas ada yang ke bawah terserah. Tolnya itu, iya. Namun yang jelas ada jalan yang telah menunjukkan kemana untuk tiba. Jadi pastikan kalau seseorang menuju ke surga, lalu dia mencoba untuk membuat jalan sendiri, ya tidak sampai. Iya, karena semuanya telah diatur, telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah itu bukan terserah kita, tapi ibadah itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah dengan kalimatnya, apapun jalan menuju surga, ini banyak sekali jalannya. Karena Allah telah memberikan contoh untuk kita melalui Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Begini jalan menuju surga, iya. Karena apa? Masya Allah, tidak ada angan-angan yang terbaik yang kita angan-angankan kecuali ya kita endingnya hidup ini ingin di surga. Karena pada dasarnya Adam pun awal diciptakan seperti kemarin di mana? Di surga. Lalu Adam ke dunia dan Adam kembali ke surga pastinya setelah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Kita sekarang, Masya Allah, berada di dunia, sudah diarahkan surga di depan, cara jalan menuju surganya ini dan ini dan ini dan banyak jalan menuju surga. Kenapa? Tapi punten, walaupun banyak menuju surga jalannya, kadang-kadang kita tahu jalan menuju surga tapi tidak menjalankannya. Ingat, dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Coba gambarkan kayak kata-kata ini, walladzina jahadu, dan mereka yang bersungguh-sungguh selalu berada di jalanku, bersungguh-sungguh ingin taqarrub kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah, bersungguh-sungguh untuk meraih ridho Allah, lanahdiyannahum, maka kami, kata Allah, aku, kata Allah, akan tunjukkan kepada mereka, lanahdiyannahum subulana. Subul itu artinya adalah jalan-jalan menuju surga. Tidak mengatakan aku akan tunjukkan jalan, tapi aku akan tunjukkan apa?
Jalan-jalan menuju surga banyak. Dikatakan kalimatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tidak mengatakan lanahdiyannahum sabiluna. Tidak mengatakan sabiluna, tapi subulana. Subul itu jamak daripada sabil. Maknanya adalah jalan menuju surga itu ternyata apa? Banyak. Ini yang akan kita pelajari. Mungkin jalannya itu dekat dengan kita, tapi sangat disayangkan kita tidak meraihnya, kita tidak mengerjakannya karena kita tidak punya ilmu. Ini gambaran. Ya, karena kita tidak punya ilmu sehingga tidak tahu jalannya kemana. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Contohlah misalnya, ini ada tempat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Misalnya kita ini tidak tahu kalau habis wudhu misalnya di sini juga ada pintunya, tinggal masuk. Dia cuma tahu pintu itu ada di depan ujung sana. Berarti setelah wudhu dia harus apa? Muter ke sana. Karena dia tidak tahu jalannya. Benar, bisa masuk juga. Tapi lewat situ. Tapi kalau memang ada lewat sini yang dekat, kenapa tidak ambil di situ? Akhirnya dia bilang, oh ada lewat situ ya. Gitu kira-kira. Iya. Jadi ketika wudhu, setelah wudhu baru mau masuk ke masjid. Karena tidak tahu pintu masjid ini ada 3. Dia tahu pintu itu hanya di ujung sana saja. Berarti dia setelah wudhu, dia harus jalan muter. Lalu masuk lewat situ. Kenapa tidak lewat sini? Alasannya tidak tahu jalan menuju masjid. Padahal masjid ini ada 3 pintu. Lalu kenapa tidak masuk lewat situ? Tidak tahu. Nah inilah terkadang jalan menuju surga untuk kita itu dekat. Tapi karena tidak tahu, maka kita putar-putar jadinya. Maka kita malah mencari yang jauh. Ini gambarannya. Contoh misalnya, salah satu yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seseorang dari Yaman pergi ke Madinah untuk apa? Untuk berjihad. Wah, kekar tubuhnya, kuat tubuhnya, hebat tubuhnya, datang ke Madinah. Setibanya di kota Madinah, berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tidak tanya begini, keahlianmu sehingga engkau ingin jadi pasukanku, apa keahlianmu? Main pedangkah? Rasulullah tidak tanya itu. Keahlianmu sehingga ingin menjadi mujahid bersamaku, apakah engkau hebat main tombak? Apakah engkau hebat larinya? Apa engkau hebat duelnya? Rasulullah tidak tanya itu. Tapi begitu orang itu datang, yang ditanya oleh Rasulullah bukan keterampilan di dalam berperang, bukan keterampilan di dalam berduel, tapi yang ditanya dengan mengatakan kalimatnya, apakah orang tuamu masih ada? Itu yang ditanya. Orang tua masih ada nggak? Itu pertanyaannya. Ada ya Rasulullah. Apakah sudah izin kepada orang tuamu? Sudah ya Rasulullah. Bagaimana ketika kau izin kepada orang tuamu? Nangis ya Rasulullah. Kenapa nangis? Karena tidak ada lagi yang mengurusnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pergi pulang ke sana. Lalu Rasulullah mengatakan kalimatnya, bikinlah mereka berdua tersenyum seperti halnya engkau telah membuat dia menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu jauh-jauh dari Yaman ke sini untuk mencari sorga. Sorgamu ada di sana. Sorgamu ada di rumahmu. Nah itu dia. Itu menunjukkan ternyata kata-kata yang indah, terkadang sorga itu ada di dekat kita, tapi kita tidak tahu. Inilah pentingnya yang akan kita bahas dengan tema di setiap Jumat ketiga ini, jalan menuju sorga. Banyak jalan menuju sorga. Iya, agar kita melek gitu. Oh iya, ternyata ini jalan menuju sorga itu. Sampai Rasulullah mengatakan kalimatnya, ilzam qadamaiha fasammal jannah. Ilzam qadamaiha fasammal jannah. Artinya adalah dekatkan engkau dengan kaki mereka. Dekatkan engkau dengan keadaan mereka, situasi mereka, awasi mereka, dekat mereka, fasammal jannah, karena di situ ada sorga. Maka keluarlah dengan mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah kalau dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya tidak begitu nasnya dan tidak begitu hadisnya, tapi yang mendekati kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu artinya ilzam qadamaiha fasammal jannah. Artinya dengan mengatakan dekatkan engkau, jagalah kaki kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Awasi. Kalau kaki itu kan jalan. Kaki bisa ke sana, bisa kemari, bisa pergi ke sana. Ibu bapak nggak mungkin bisa berangkat kemana-mana ya kecuali kaki itu berjalan. Maka matan ilzam qadamaiha, awasi kakinya. Kemana mereka pergi, ikuti, dampingi. Maknanya jangan jauh-jauh dari mereka. Lihat keperluannya, lihat keinginannya, lihat hajatnya. Di situ sorgamu. Nah itu dia.
Nah itu gambarannya ya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang akan kita lihat yang diucapkan dengan bahwa kaitannya kalimat yang indah adalah jalan menuju surga. Kita melihat karena Al-Quran mengatakan lanahdiyannahum subulana, tidak mengatakan lanahdiyannahum sabiluna. Itu ya. Dan Masya Allah tidak ada harapan yang terindah, keinginan kita Masya Allah kecuali surga. Dan punten jujur, selama kita masih di dunia, sampai ke alam barzakh, sampai ke alam mahsyar, sampai ke yaumul hisab, sampai ke mizan, sampai ke sirat, sampai ke qantarah, itu semuanya dalam keadaan melelahkan. Safar semuanya. Dalam keadaan safar. Mut'ab, capek lelah. Kapan kita istirahat ya? Para ulama termasuk Imam Hanafi, Imam Hambali dengan mengatakan idza waqa'ta qadamaika, kalau kakimu sudah berada di sorga, walaupun hanya kanan saja, walaupun hanya satu saja, maka engkau istirahat, maka engkau rohah. Jadi istirahatnya kita itu di sorga. Sebelum masuk sorga nggak ada istirahatnya, capek selalu. Jangan dikira kematian itu lebih enteng daripada kehidupan dunia, lebih capek lagi. Lebih capek lagi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lalai di dunia, melelahkan. Tapi bagi orang yang sibuk di dunia dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Masya Allah lebih menenangkan kelak di akhir. Kenapa? Orang yang paling sibuk di dunia dengan ibadah kepada Allah, orang paling nyaman kelak di akhirat. Tapi orang yang tidak sibuk dengan ibadah kepada di dunia, orang paling deg-degan di akhirat nanti, repot nanti. Jangan begitu. Kalau dicek, Umar bin Khattab ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan, dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memegang Ibrahim yang usianya pada waktu itu kurang daripada 2 tahun. Iya, Ibrahim putra Rasulullah dari Maria Qibtiyah. Saat itu dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan hendak dikuburkan. Iya, sambil meneteskan air mata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkannya. Rasulullah mengatakan, ya Ibrahim, anakku. Iya, dengan mengatakan kalimat, mengucapkan iya kalimatnya yang dikatakan inna li firaqika lamahzunun, sesungguhnya perpisahan aku denganmu itu sangat menyedihkan wahai Ibrahim. Ya anak laki-laki yang dimiliki Rasulullah wafat, dan semua putra Rasulullah yang laki-laki itu wafat. Iya, Abdullah wafat, Qasim juga wafat. Lalu sekarang terakhir Ibrahim wafat. Nah, dalam kata-kata itu, dalam perkataan Rasulullah, ya Ibrahim, kalimat wahai Ibrahim, idza sa'alt, apabila malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, pertanyaan itu jawablah Allah. Apabila nanti kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Apabila engkau ditanya siapa nabimu, jawab Muhammad Rasulullah. Jika engkau ditanya siapa kitabmu, jawab Al-Quran. Begitu Rasulullah berbicara demikian, Umar bin Khattab nangis. Nangis, dan tangisannya itu bukan tangisan yang biasa, tetapi begitu. Kaget Rasulullah. Wa ma yubkika ya Umar, kamu nangis kenapa? Ya Rasulullah, bayi seperti ini ditanya, kelak di alam barzah ditanya. Memangnya kenapa Umar? Umar menjawab mengatakan, lah bayi saja ditanya, bagaimana aku? Bagaimana aku? Aku akan ditanya, bayi aja ditanya, bagaimana aku? Belum Rasulullah menjawab dengan mengatakan kata-katanya, turun yang jawab Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati seseorang yang beriman di dunia dan di akhirat. Para sahabat bertanya, di dunia kapan ya Rasulullah? Di akhirat kapan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, di dunia ketika sakaratul maut. Orang punten yang imannya kokoh, yang selalu taqarrub kepada Allah, istiqamah menjalankan perintah Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang tetap, ucapan yang luar biasa, yakni kalimatut tauhid di dunia, ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai wafat. Di dunia wa fil akhirah, di akhirat kapan ya Rasulullah? Dijawab, di akhirat ini adalah saat ditanya munkar nakir. Subhanallah. Saat ditanya munkar nakir ini adalah punten ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban perkataan yang ditanyakan oleh Umar, Sabiyun yus'al, bayi ditanya ya Rasulullah, bagaimana aku Umar yang hidup bertahun-tahun, banyak menurut beliau, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, apa yang harus aku jawab nanti ditanyanya?
Langsung Allah jawab, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Tenanglah Umar bin Khattab, Masya Allah. Memang kalau Umar bin Khattab ini sedikit-sedikit langsung berpikir kepada dirinya. Jadi apapun yang disampaikan Rasulullah langsung untuk bercermin terhadap dirinya, bukan mencerminkan orang lain. Ibu bapak kalau bawa cermin untuk diri sendiri apa buat orang? Sendiri. Nah, bawa cermin, misalnya ada di handphone ada cermin, ada apa? Lihatin cerminnya. Oh enggak, kalau kita perlu baru bercermin. Cermin untuk diri sendiri kan? Nah pun dan terkadang ketika ada satu ayat, satu hadis keterangan langsung ditempel, dia banget itu kan, dia banget tidak. Misalnya, ayatul munafiki salah, tanda-tanda orang munafik itu 3, ya kan? Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji tidak menepatinya, wa idza tumina khana, dan apabila dia punten dipercaya dia khianat. Itu bukan untuk orang, tapi untuk siapa? Kita kalau bicara bohong enggak? Kita kalau dipercaya amanah enggak? Itu kita ini kalau berjanji mengingkari enggak? Bukan ketika tanda-tanda munafik 3, berbicara dusta, apabila dipercaya dia ini khianat, iya, apabila dia ini berjanji tidak menepatinya, mikir siapa? Dia itu. Dia. Ngapain mikirin orang lain? Tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang memikirkan kekurangannya diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Tapi kita ini entah kenapa jago mikirin kekurangan orang, tapi mikir diri sendiri itu nggak pernah terpikirkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dia gambarannya. Maka yang harus dipegang baik-baik oleh kita ilmu seperti ini. Iya, ilmu seperti ini. Dan kadang-kadang punten, ini penting juga. Saya sedikit mampir. Punten, orang-orang banyak sekarang dikasih ilmu, kasih ilmu, tapi punten akhlaknya tidak dibina, adabnya tidak dibina. Iya, makanya kalau para ulama dengan mengatakan, kira-kira anak saya harus diajarkan apa ya? Ilmu dulu, apa adab dulu ya? Jelaslah adab dulu. Rasulullah bisa dibayangkan 40 tahun belajar adabnya. Sampai mengeluarkan hasil terindah sebelum menjadi nabi. Rasulullah mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Setelah itu baru jadi nabi. 23 tahun nabinya kan. Ilmunya di situ. Bahkan para ulama dengan mengatakan alimu, ajarkanlah adab. Pertama kali, lalu apa? Ilmu. Ta'addabu wa ta'allamu. Artinya apa? Ajarkan adab, lalu ajarkan ilmu. Bahaya. Punya ilmu, baru belajar 4 hari, 5 hari, nggak ada adab, langsung disalahkan guru-gurunya itu. Sebegitu tuh sekarang ini. Iya. Bahkan sekarang hebat sekali. Ulama, kiai, para asatid yang dari kecilnya sudah mondok, mesantren, bahkan sampai kuliah di universitas yang ada di Indonesia kan, belajar ke Timur Tengah kah, belajar kemana-mana, pulang ke sini, subhanallah, ada aja yang mengoreksinya. Padahal yang mengoreksinya sampai dia bilang mengatakan, maaf ya, saya ini tidak tahu Islam, tapi saya ingin mengoreksi ustadz ini, mengoreksi ustadz ini. Bisa dibayangkan itu tidak punya adab itu. Iya. Jadi kalau punya adab, setinggi ilmu yang ada, bukan untuk mengoreksi. Kalaupun mau mengoreksi, subhanallah, bagusnya bagaimana? Langsung wajahan biwajhin, langsung ketemu. Tapi coba cek sekarang, ulama, masya Allah, masih saja dikoreksi kesalahannya. Bisa begitu. Wajar kalau keceletot untuk bicara. Atau keceletot itu apa ya? Keseleo bicara, kepleset bicara itu mungkin. Iya. Mungkin kepleset bicara itu mungkin karena lelah, karena capek, karena ngantuk, bisa saja. Subhanallah. Nah ini dia nih punten, ada satu hal yang luar biasa. Syekh Shalih bin Utsaimin. Siapa yang tidak mengenal Syekh Shalih bin Utsaimin? Syekh Shalih bin Utsaimin itu ulama nomor 1 di Mamlakah Saudi Arabia. Waduh, kalau sudah kajiannya di masjid padat sampai ke parkiran-parkiran. Beliau isi kajian. Begitu sholat Isya, ya siapa yang berani jadi imam kalau beliau ada kan? Beliau jadi imam. Kita dapatkan kisah ini dari Syekh Khamis. Iya. Beliau imam. Di sholat Isya beliau membaca surah Az-Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Nah ini nih, yauma idzi yasdurun nas ashtatul yawm a'malahum. Lanjutkan, fama ya'mal mithqala dzarratin. Mana dulu? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia kutukar antara khairan yarah dengan syarran yarah.
Yang seharusnya khairiyarah, syarriyarah. Begitu khairiyarah di belakang semuanya, semasjid mengoreksi syarriyarah gitu. Sehingga masjid itu apa? Bergema. Gitu kan? Qadarullah. Syekh ini berhenti sejenak, lalu khairiyarah, syarriyarah makin keras di belakang gitu. Akhirnya syarriyarah selesai, tuntas. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri syekh. Muallim, guru, berbicara. Saya sampaikan kepada kalian, kalau imam sholat salah bacaannya atau ketukar, jangan semuanya koreksi. Yang harus koreksi itu yang di belakang, cukup satu saja. Jangan seperti itu, kan jadi repot, jadi rame, jadi berisik, gitu kan? Benar nggak ulama ini bicara? Benar kan? Jadi rame kan? Cukup satu saja koreksinya. Padahal dia murid-muridnya. Ya, gitu kata imam. Tiba-tiba ada suatu orang udah sepuh, lebih sepuh daripada Syekh Saleh, pakai tongkat juga. Dia berdiri sambil nunjuk dengan tongkatnya. Dia bilang gini, alah, udah jadi imam, salah, dikoreksi, marah-marah. Kalau nggak hafal Quran, jangan jadi imam. Begitu tuh. Ya, namanya orang tua, lalu juga nggak kenal mungkin sama Syekh Saleh. Syekh Salehnya marah? Tidak. Syekh Saleh marah. Iya, maaf. Sambil senyum. Beliau senyum sambil duduk. Apa hikmah di sini? Satu, punten, orang berilmu dengan adab ketika digitukan tidak marah. Ya, di depan orang, di depan banyak. Oh ya, maaf, ya betul. Anda benar. Aduh, maaf, saya maaf. Yang malu siapa? Yang murid-muridnya lah. Saya digitukan kan? Itu hikmah yang pertama. Adab itu membuat tidak ada kebencian sama sekali. Masya Allah. Yang kedua, punten, bisa saja kekeliruan dalam berbicara, kekeliruan ketika menyampaikan itu A jadi ketukar B. Mungkin saja. Kenapa? Karena memang hal ini namanya juga orang berbicara, mungkin saja keliru. Orang kita aja punya anak, saya punya anak 3, mau manggil anak 1 malah manggil nama nomor 2. Iya, mau manggil yang nomor 3 malah disebut nomor 2, mau manggil nomor 3 malah disebut nomor apa? Nomor 1, bisa saja. Kenapa? Ya itu bisa bicarakan. Pernah nggak ibu begitu? Pernah bapak begitu? Salah manggil. Sering, kata, apalagi di sekarang usia-usia begini kelihatan. Dengan kesibukan yang ada, manggil seharusnya dedek, manggil kakak manggil dedek, gitu kan? Akhirnya, jadi mama manggil siapa? Jadi gitu. Jadi bunda manggil siapa? Kenapa ya keliru bicara? Apalagi punten dalam berbicara masalah ini. Jadi sekali lagi punten dengan mengatakan hebat katanya di Indonesia ini yang paling jago kok ulama aja dikoreksi, siapa? Netizen katanya. Iya, netizen ulama aja dikoreksi, udah salah kaprah ke sana kemari. Iya. Wah, yang MUI aja, ulama yang di MUI aja, yang masya Allah kita tahu akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, terus aja dikoreksi. Begitu cek yang koreksinya, ternyata lah acak-acakan bacaannya juga. Jadi entah mungkin karena konten aja mungkin itu ya. Karena konten saja, karena aja begitu akhirnya dia kebablasan. Punten, maka dengan mengatakan kalau kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita, tolong adabnya. Lalu setelah adab ilmunya. Kenapa? Kalau dia punya ilmu lalu tidak punya adab, sombong nantinya, merasa benar sendiri, merasa orang lain itu salah. Kenapa? Begitu. Mana ada orang yang berilmu menyalahkan orang itu, nggak ada. Ini sekarang punten. Rame ini kan Rabiul Awal itu kan. Dari Rabiul Awal dulu, perasaan ini ya. Perasaan tiap tahun, tiap masuk Rabiul Awal, ada aja pertanyaan hukum maulid. Emang dari dulu nggak pernah belajar itu? Diulangi lagi itu pertanyaan hukum maulid itu ada aja pertanyaannya. Begitu masuk di majelis di sini, Bimaki hukum maulid bagaimana? Terangkan. Tahun depan di masjid yang sama, di majelis yang sama, hukum maulid kayak apa? Kayaknya ini harus ada putaran satu begitu ke maulid, dengerin nih ngomong gitu. Biar apa? Selalu dan punten pas lagi begini diangkat lagi. Hukum-hukum maulid diangkat. Kenapa coba? Kan yang bermaulid yang tidak bermaulid sama-sama mencintai Rasulullah kan? Sama mencintai, ya sudah. Terserahlah bagaimana caranya mencintai Rasulullah. Kalau memang Anda misalnya meyakini ini adalah tidak yang dalam hati tidak cocok dengan mati, ya sudah jangan dijalankan. Kalau mengatakan saja, sudah jalankan, ya sudah rapi-rapi saja, santai. Iya, tapi kenapa dengan kata-kata seperti ini, kadang-kadang sudah merasa kalau dirinya itu, yaitu kayak dia itu panitia sorga gitu. Nama-nama ahli sorga itu sudah di tangannya gitu. Ini sorga itu mengerikan. Punten, ini yang dikatakan dengan matan adabnya itu penting sekali. Iya, adab
dengan ilmu itu sangat berpengaruh. Tapi ta'addabu wa ta'allamu. Ini gambarannya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah ini bagaimana kita untuk mendapatkan subulana itu, jalan-jalan menuju surga ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena yang namanya surga itu adalah tempat istirahat kita, tempat rohah kita. Sebelum masuk surga kita pasti dalam keadaan lelah dan capek. Iya, lihat usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada beberapa kenyataan yang sangat indah, saya terjemahkan saja. Nabi Musa pernah bertanya, ya sa'ala Musa bi Imran Rabb jalla wa ala wa qala ya Rabb ma ada ahlul jannah manzilah. Saya terjemahkan dengan mengatakan Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, bertanya kepada Allah, ya Rabb, saya ingin tahu surga yang paling rendah yang dimiliki oleh seorang hamba Allah itu seperti apa? Surga yang paling rendah. Iya. Ada dua hadis, tapi coba saya satukan dengan mengatakan ini. Surga yang paling rendah yang dimiliki oleh seorang hamba Allah itu seperti apa? Seperti apa surga yang paling rendah yang dimiliki oleh seorang hamba? Jadi yang paling rendahnya seperti apa? Iya, jadi surga itu kan ada berapa? Ada tingkatannya. Iya, ada sampai 7 tingkatan. Lalu ingin ditanyakan yang paling rendah itu seperti apa? Digambarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dengan mengatakan kata-katanya, orang yang pertama kali atau orang yang keluar dari neraka terakhir itu adalah orang yang terakhir masuk surga. Iya, orang terakhir masuk surga adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini membuktikan ada orang masuk surga langsung, ada orang yang masuk neraka lalu masuk surga. Jadi di apa tuh? Masalahnya dikikis dulu, dibereskan dulu. Di mana? Di neraka. Saya selalu sampaikan gini, punten. Ini sebagai dasar kedua yang pernah, ya, kalau kemarin kan penciptaan seperti apa, sekarang udah dunia, punten baik-baik. Hakikatnya pegang. Yang membuat seseorang masuk neraka itu karena dosanya. Ulangi lagi ya, yang membuat orang masuk neraka itu karena dosanya. Andai dosa ini sudah diampuni oleh Allah sejak dia di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada lagi dosa. Berarti clear dosanya, bersih dosanya, tinggal amal solehnya. Jadi pahami sampai di sini ya. Namun berapa banyak orang yang tidak bisa membersihkan dosanya ketika di dunia? Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan dosa? Bagaimana cara membersihkan dosa? Satu, dengan taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu pertama. Yang kedua, subhanallah, dia ini taubat. Berarti dengan taubat terhapus dosa. Yang kedua, dengan amal soleh. Maka ada kata-kata fatbi'is sayyi'atul hasanatu tamhuha. Ikutilah satu amal buruk itu langsung ditempel dengan amal baik. Maka tamhuha, terhapus. Iya. Kenapa? Dengan amal baik itu menghapus daripada dosa. Makanya perbanyak amal soleh, karena dengan banyak amal soleh menghapus dosa. Satu dengan taubat, yang kedua dengan amal soleh. Orang ini taubat tidak, amal soleh tidak, maka Allah hapus dosanya dengan nomor 3. Apa? Dengan musibah. Musibah diberikan, itu penghapus dosa. Kalau ada orang mendapatkan musibah dan dia seorang muslimin atau muslimat, ini menunjukkan kalau orang ini adalah dijadikan oleh Allah ahli sorga. Maksudnya dihapus dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan musibah. Apakah diberikan penyakit? Apakah ditinggal wafat oleh yang dicintainya? Maka itu adalah musibah penghapus dosa. Masya Allah. Lalu dengan mengatakan ucapannya, mungkinkah orang yang taubat juga mendapatkan musibah? Mungkin. Kenapa? Yang penting musibah itu adalah penghapus dosa. 3 penghapus dosa. Satu dengan taubat. Yang kedua dengan amal soleh. Yang ketiga dengan musibah. Yang keempat, taubat tidak, amal soleh tidak, musibah juga nggak dapat. Ada nggak kayak begitu gitu? Iya, happy aja hidupnya, gembira saja, musibah nggak dapat. La haula wala quwata illa billah. Bandel iya, musibah nggak kena. Maka punten nomor 4, pembersih dosanya. Di mana? Neraka. Itu dicucinya di neraka. Ngeri itu. Jadi penghapus dosa yang terakhir itu di neraka. Dicuci, kalau udah bersih baru ke surga. Sekarang saya tanya, punten, mau dicuci di mana? Dibersihkan dari mana di surga? Apa nama dosa ini? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3?
Nomor 4, jangan. Maka orang masuk neraka itu adalah karena ada urusan dosa yang belum diselesaikan di mana? Di dunia. Kalau sudah di dunia dicuci, dibereskan, tamat, selesai, tuntas. Maka sekarang tolonglah bereskan dosa ini sebelum kita masuk wafat. Kalau wafat, udah selesai. Maka punten itu penghapus dosa. Kalau boleh ditanya, ditambah lagi. Tadi nomor 4 ya. Nomor 5 bisa digambarkan. Apa? Dengan istighfarnya, ampunannya anak-anak soleh. Kalau kita sudah wafat, lalu kita tidak punya yang pertama tidak, yang kedua tidak, yang ketiga tidak, tapi kita punya anak soleh. Subhanallah, kita ini sudah berada di akhirat, tapi terhapus dosanya. Karena apa? Anak-anak yang soleh. Maka itu tabungan kita. Tabungan kita itu. Tabungan kita. Ketika anak, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terhapus dosanya. Terhapus dosanya. Ini penting sekali tabungan buat kita. Tabungan buat kita. Ayahanda bunda, pegang baik-baik ini. Maka banyak orang ketika dalam urusan di akhirat, dia kaget. Kenapa? Karena ternyata dia mendapatkan surga yang tinggi. Jawabannya, ya Rabb, nggak setinggi-tinggi ini surga saya kayaknya. Amal saya nggak sebagus ini. Jawabannya apa? Kamu punya amalan apa? Istighfarmu banyak, bacaan Quranmu banyak. Masya Allah, ininya banyak ini. Dari mana dia bingung? Ternyata anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka punten, ini didalilkan sahabat matan, ya Rasulullah, apakah orang tuaku sudah wafat, saya masih bisa anak yang soleh, anak yang berbakti? Bisa. Bagaimana caranya? Doakan orang tua. Jadi anak berbakti. Saat mereka hidup kita tidak bisa berbakti kepadanya, tolonglah. Kalau sudah tidak ada orang tua, tetap kita bisa menjadi anak yang birrul walidain. Dengan cara setiap hari apa? Kirim doa. Kirim doa, kirim doa. Dan sampai saat itu bahagianya luar biasa. Sangat bahagia. Mungkin kalau saya sedikit gambarkan, waktu kami mesantren di Jawa Timur, itu subhanallah, orang tua kami itu kirim paket. Itu sebulan sekali. Ya, sebulan sekali kirim paket. Paket dibuka, isinya itu goreng, apa namanya, kering dendeng gitu ya. Keringan, susu yang udah pakai plastik, tinggal ngambil saset gitu, tapi bukan langsung jadi dari warung, bukan. Jadi susunya dikasih plastik, dikasih lilin, set digituin gitu. Biar rapat gitu kan, dulu begitu kan? Giniin, nah, subhanallah gitu. Jadi dikirim makanan, itu pun kan saya dapat sebulan sekali, bahagia banget. Bahagia banget, sebulan sekali dapat paket. Dan setiap habis sholat, iya, kalau udah waktunya di bulan akhir habis sholat itu kita ngelihat pengumuman yang dapat paket siapa saja. Nama ada, langsung nomor sekian, langsung kita ngambil nomor sekian atas nama fulan. Oh iya, dikasih, bawa, dibuka sama teman-teman. Bahagia bunda, sangat bahagia. Dan lebih bahagia lagi kalau ada orang dapat paketnya seminggu sekali, masya Allah. Ada tuh paket seminggu sekali. Saya berharap, andai dapat paket seminggu sekali bahagianya. Saya seminggu sekali aja bahagia luar biasa, Bun. Sebulan sekali. Teman-teman ngelihat, kalau ngelihat, ada yang dapat paket ya, jangan lupa saya ya dapat paket ya. Punten, teman-teman itu pada ngariung, minta paket untuk kita bagi-bagi kan? Itu kejadiannya. Kita sedang mondok, dapat paket sangat bahagia sebulan sekali. Ada yang dapat paket sebulan 2 kali. Ada yang dapat paket, masya Allah, sebulan 3 kali. Ada yang dapat paket seminggu sekali. Bahagia sekali. Ibu punten, orang tua yang sudah wafat sekarang, kita kirim paket. Setiap hari 5 kali. Masya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua bahagia sekali. Aku dapat paket. Masya Allah, membuat orang yang di samping kiri kanannya, anakku mana doanya? Mana paketnya nak? Nah itu gimana, coba renungkan itu. Orang tua kita itu nangis di akhirat nunggu paket dari kita, doa dari kita. Sementara kita cuek aja, sibuk dengan pasangan hidup, sibuk dengan anak, sibuk dengan dunia, sibuk. Orang tua tiap hari nunggu, mana doanya, nggak ada. Itu keterlaluan itu anak itu. Doa, Allahumma gfir, paling tidak demikian. Allahumma gfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doakan. Setiap habis sholat paling tidak. Masya Allah. Ini gambarannya.
Buat apa? Ini secara tidak langsung kita sedang belajar jalan menuju surga. Kenapa? Pastikan apabila ibu memperlakukan orang tua seperti itu, pastikan anak kita memperlakukan ibu seperti itu. Bapak memperlakukan orang tua seperti itu, anak akan memperlakukan seperti itu. Subhanallah, ini gambarannya. Iya. Jadi kalau dikatakan jalan menuju surga itu banyak sekali, berlimpah. Subhanallah, banyak. Lihat di dalam kitab-kitab, khususnya ada dalam Riyadhus Shalihin, itu ada satu bab dengan mengatakan banyak jalan menuju kebaikan. Iya, banyak sekali. Iya, banyak sekali. Maka punten-punten dengan mengatakan ketika Nabi Musa, ya Allah, orang yang terakhir masuk surga itu, atau orang yang mendapatkan surga paling rendah itu siapa? Mereka adalah orang yang keluar dari neraka terakhir, lalu dia masuk surga terakhir. Subhanallah, saya tidak panjang-panjang, kita lihat hadisnya langsung. Begitu kata Allah, pergi kamu ke surga. Subhanallah, dia pikir, waduh, saya paling akhir, padahal nggak ada tempat lah di surga. Dia pikir begitu. Misalnya kalau kita berada dalam satu tempat perkumpulan, pernah nggak ibu bapak telat datang, akhirnya dapat kursi? Pernah nggak gitu? Karena telat nggak dapat tempat duduk, pernah nggak begitu? Mungkin ibu pernah begitu. Begitu masuk, karena telat, aduh nggak dapat kursi. Nah dia pikir orang ini ketika diperintahkan masuk surga, pergi kamu ke surga. Dalam hatinya, kalimatnya, subhanallah, kalimatnya, wa qad nazalan nas manaziluhum wa akhadhu akhlaqahum. Kalimatnya, dalam hati, ya Allah, mereka udah pada penuh dah surga semuanya, udah pada duduk orang-orang di sana, udah pada enak-enak di sana. Mana ada tempat lagi buat saya? Pergi kamu ke surga sana, jalan. Berpikir lagi, hayalan dia. Kayaknya udah penuh nih, balik lagi. Ya Allah, udah penuh surga. Ya. Udah penuh, udah padat surga di sana. Udah padat. Pergi ke surga, jalan lagi dia. Lagi jalan lagi, mikir lagi. Kayaknya penuh deh. Di mana tempatnya? Datang ke sana nggak ada tempat. Muter lagi. Ya Allah, penuh. Belum juga, udah bilang penuh. Kadang-kadang kan kita suka begitu tuh kadang-kadang. Ketika disuruh sama siapa, coba berangkat. Macet. Belum juga berangkat udah bilang macet. Subhanallah, iya. Ngantri segala macamnya, udah aja begitu. Iya. Kenapa? Ya jam segini telat udah antri, kan belum tentu. Usaha dulu. Jalan lagi sampai berulang-ulang, beberapa riwayat sampai 3 kali, sampai 5 kali. Jalan pergi sana dalam pikirannya udah penuh. Balik lagi, penuh ya Allah, pergi lagi. Subhanallah. Akhirnya Allah sampaikan karena dia bilang begitu, dia bilang gitu. Allah dengan tegas menyatakan ini dalam kalimatnya. Beberapa tapi saya ngambil yang ini. Ketika dilihatnya, kamu masuk surga yang ini. Kamu mau nggak? Kamu memiliki kapling, memiliki tempat di surga. Iya. Untukmu, kaplingmu, tanahmu, itu seluas bumi. Itu milikmu. Seluas bumi. Jadi punten, Allah katakan, kamu memiliki kapling di surga, tanah di surga. Tadi kan pikir penuh gitu kan? Allah katakan, enggak, surga tempatmu nanti itu yang akan kamu jumpai. Surga itu adalah satu orang yang kamu miliki, tempatnya itu seluas bumi. Dia bilang, kamu ridho enggak kalau begitu? Jawab dia, aku ridho ya Rabb, aku ridho. Allah katakan, 2 kali bumi. Hah? 3 kali bumi. Masih belum jawab, 4 kali bumi, 5 kali. Udah cukup. Kelewasan maksudnya. Bayangin satu orang memiliki kapling 5 kali luasnya bumi, seperti apa? Masya Allah, kita aja kalau ini Villa Permata Santi, satu orang yang memilikinya, lalu tinggal di sini sendiri. Waduh, takutan itu. Ya. Coba sekarang, misalnya ini Villa Permata Santi yang beberapa kakak gitu ya, nggak ada orangnya. Cuman pemiliknya satu orang. Hanya dimiliki satu orang. Dia putar-putar aja seluas ini. Kali dia akan putar, temenin aku. Subhanallah, kenapa? Ngeri, subhanallah, kenapa? Ya takut. Sampai mengatakan kalimat yang Allah sampaikan, kamu memiliki tempat seluas bumi. Cukup nggak? Cukup ya Rabb. 2 kali, kaget ya. 3 kali, kaget. 4 kali, kaget. 5 kali, cukup. Sampai Allah katakan 10 kali lipat bumi akan kau punya. Jadi punten, tempat kita, amin ya Rabbal Alamin, di sorga. Tempat kita ini, tanah kita nanti di sorga. Itu untuk per orang 10 kali lipat bumi yang ada. Subhanallah. Itu tiap orang gitu. Makanya dengan mengatakan kata kok begitu, nah itu kabarnya harus diterima pakai ya iman. Karena Al-Quran pun dan hadis ma'ala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi qalbil bashar. Artinya apa? Pokoknya namanya surga ini
Kalaupun Anda sudah melihatnya di sorga, lalu Anda coba untuk menyampaikan kepada teman-teman indahnya sorga, punten, kelu lidahnya, karena nggak ada kosakata untuk menyampaikan keindahan sorga. Itu kalimatnya. Karena banyak yang nggak tahu apa. Coba punten, ibu bapak, kita punya anak. Iya. Pernah nggak ibu bapak, anak itu selalu mainnya apa, mainnya apa, mainnya apa, mainnya apa, nanya gitu kan? Anak itu nanya itu karena apa? Karena tidak tahu kan? Di sorga nanti banyak yang nggak tahu. Ini apa, ini apa, ini apa. Makanya begitu nanti dibalikin lagi atau jumpa lagi dengan mengatakan apa itu sorga seperti apa? Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatra biqalbi bashar. Artinya semua nggak mungkin bisa dibayangkan tentang sorga. Bagaimana? Maka itulah indahnya. Maka itulah salah satunya kenapa sorga tidak di dunia. Karena dunia ini tidak ada fasilitas untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang soleh. Orang soleh kan mesti dibalas oleh Allah kan. Apa balasannya sorga? Kenapa sorganya nggak di dunia? Nggak ada fasilitasnya. Maka fasilitasnya di sorga nanti. Pernah nggak ibu bapak lihat kita datang ke klinik atau datang ke rumah sakit. Padahal rumah sakitnya besar. Tiba-tiba rumah sakit itu mengatakan, maaf, ini pasien harus diginikan, diginikan. Di sini tidak ada alatnya. Dirujuk kepada rumah sakit yang lain. Mungkin nggak begitu? Kenapa? Karena di sini tidak ada fasilitasnya. Dirujuk kemana? Rumah sakit yang lebih besar. Kenapa tidak di sini saja? Kalau ibu bapak maksa, udah di rumah sakit ini aja, udah di rumah sakit aja, yang ada alatnya gimana? Maka mengatakan di sorga. Kenapa? Karena di sini tidak ada fasilitas untuk membalas kebaikan orang-orang yang soleh. Dibalasnya dia di sorga. Masya Allah. Sampai dengan kata-kata yang indah, dengan kalimatnya ke 10 kali lipat. Begitu di 5 tadi kan 5. Sudah cukup ya Allah, cukup. Allah katakan 10 kali lipat. Kaget. Ketika disebut 10 kali lipat, orang itu dengan mata astastahzi'ubi. Kalimatnya, engkau ya Allah bercanda dengan saya? Rasulullah tersenyum sampai menyampaikan hadis ini. Sampai para sahabat pun ikut tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah tersenyum ketika menyampaikan kata, engkau bercanda denganku ya Allah? Ya, kenapa? Karena Allah katakan 10 kali lipat. Subhanallah, dan benar. Ternyata setiap orang, seorang muslimin atau muslimat, yang menjadi ahli jannah nanti, tempat yang kita miliki itu adalah seluas bumi ini 10 kali lipat. Masya Allah, sementara kita ini meninggalkan yang seluas itu demi yang secuil itu. Kecil. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan masalah dunia, perumpamaan dunia dan perumpamaan akhirat. Maksudnya di surga kan? Atau di akhirat. Itu pun kan seperti nisfu janah ba'udah. Ini punten apa namanya? Lalat gitu ya. Lalat gitu yang suka ada tuh kan. Lalat ini kan ada sayapnya. Kalau ibu bapak dilepas sayapnya ini sayapnya satu dilepas, gitu kan? Itu berharga nggak itu? Sayap lalat dua-duanya juga berharga. Lalatnya sendiri nggak berharga. Iya. Nah sekarang sayap lalat itu dipatahkan. Rasulullah katakan itulah dunia seisinya. Dunia seisinya itu seperti sayap lalat yang ini. Dan kalian berebut sampai lupa kepada Allah. Karena merebut ini nih, sayap lalat ini. Astagfirullah. Itu kita ini, dunia itu menjadi hamuna kadang-kadang. Menjadi kebingungan kita sebagai tujuan kita. Yang dipikirkan adalah pengen itu, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itu aja pikirannya. Bagaimana punya ini, bagaimana punya ini, bagaimana punya ini. Gak kepikir dengan mata, gimana anak saya bacaan Qurannya bagus. Gimana anak saya sholatnya baik. Gimana anak saya seperti itu. Yang kepikiran mengatakan gimana anak saya nanti masa depannya bisa makan enak, punya rumah ini, punya rumah. Subhanallah, yang dipikiran itu malah gitu saja. Sehingga semua aktivitas yang didorong kepada anak-anak larinya dunia lagi, dunia lagi. Nah, kuliah nak, kenapa? Kalau di kuliah sana nanti hidupmu nyaman, dapat gajinya bagus. Nah, jadi ini biar nanti dapat duitnya gini. Nah, jadi itu biar dapat duitnya ini. Kan dipikirkan adalah uang lagi, uang lagi, uang lagi. Padahal kalau tanamkan iman, semua akan jadi aman. Punya uang, tapi dia punya iman, sabar. Punya uang, dia iman, dia syukur. Jadi konteks kuatnya itu, imannya itu malah tidak dikokohkan. Siapa yang menjamin akan jadi kaya, akan jadi miskin itu tidak ada. Allah yang tahu. Tapi dia mau jadi kaya, mau jadi miskin, mau jadi punya, tidak punya. Tapi kalau sudah punya iman, aman dia ini. Mau jadi apapun aman. Tapi kenapa? Dipaksakan untuk menjadi kaya, kalau nggak punya iman, hancur dengan kekayaannya.
Ternyata qadarullah, nggak punya apa-apa. Karena nggak ada iman, hancur juga dengan kemiskinannya. Tapi kalau sudah punya iman, dijadikan apapun, dia akan bahagia hidupnya. Kenapa? Karena kebahagiaan yang hakiki adalah bisa mendekatkan dan menikmati saat ibadah kepada Allah. Itu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak mengatakan aku tidak semata-mata ciptakan jin dan manusia kecuali bersenang-senang di dunia, kecuali berkaya-kaya, kecuali takatsur. Tidak, tapi apa? Ibadah. Nikmati ibadah, Anda kaya. Nikmati ibadah, Anda tenang. Sementara itu kuncinya kita lupa. Ini gambaran untuk dipegang oleh kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya, ini gambarannya. Iya. Lalu punten, saya sampaikan lagi dalam beberapa kalimat yang sangat indah. Iya. Dalam hadis Rasulullah SAW, ternyata surga ini, masya Allah, tabarakallah. Itu sampai beberapa, lihat dalam hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan, inna ahlal jannah, kalimatnya, iya. Inna ahlal jannah, la yatara'una fil jannati kama tara'una, atau tarawna al-kawkabu durri. Masya Allah. Kalimatnya, ibu, antara sorga dan sorga. Antara sorga dan sorga. Sorga ini, ibu punya rumah di sorga. Ibu punya rumah di sorga. Masya Allah. Lalu, ini punya sorga, punya sorga. Misalnya, kalau gini kan, kalau di punten, ibu sekarang tinggal, bapak tinggal di mana? Kan rumah itu ada rumah nomor ini, nomor 1 di sini, nomor 2, nomor sini. Berdampingan nggak tuh, Bun? Kalau dijebol, rumah 1 sama nomor 2 bisa masuk nggak tuh? Misalnya ibu punya nomor rumah nomor 1. Nah, nomor 2-nya punya tetangga, gitu kan? Nah, akhirnya nomor 2 itu dijual. Ibu berdampingan rumah 1, nomor 2. Akhirnya nomor 1 sama 2 dijebol. Mungkin gitu nggak di dunia ini? Bun. Beli lagi, dijebol lagi, jebol lagi, jebol lagi. Mungkin begitu kan? Subhanallah. Bertetanggaan kan? Kalau di sorga, Bunda, antar rumah dan rumah itu seperti hanya antara bintang dan bintang. Jauh, oh rumahnya fulan. Oh ini surganya fulan, surganya fulan, surganya fulan. Masya Allah. Oh ini bintang, gitu kan? Ya, bintang. Jadi kalimat ini surga, ini surga, ini surga. Kenapa? Karena kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Kalimatnya antara surga dengan yang satu, dengan mengatakan kalimatnya inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli surga ini la yatara'una fil jannah kama tara'un, atau kama tara'unal kawakib, seperti antara bintang dan bintang. Masya Allah. Jadi kalau mengatakan kalimatnya, mana bintangnya fulan? Mana bintangnya? Maksudnya mana ada surganya fulan? Surganya fulan, surganya fulan. Masya Allah, makin tinggi bintangnya, maksudnya adalah makin tinggi surganya, itu makin nikmat tempatnya. Kenapa? Itulah dibedakannya. Makin tinggi. Masya Allah. Bisa berkunjung nggak kita di surga nanti? Bisa. Teman-teman, ibu bapak di surga mana? Lalu ingin berjumpa, bisa berkunjung. Ketahuan di mana? Iya. Nah, cuman beda. Yang berkunjung, kalau yang berkunjung, iya, yang dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Pastikan dari atas ke bawah berkunjung. Iya. Dari atas, kunjungan ke bawah. Masya Allah. Tidak dari bawah, surga yang dari bawah, naik berkunjung ke teman yang di atas. Naik ke temannya di atas. Tidak. Tapi yang dari atas, berkunjung ke bawah. Kenapa yang dari bawah nggak naik ke atas? Takut nggak balik lagi. Nyampe ke atas, ya Allah, saya pengen di sini. Udah mentok, kenapa? Kan semua dikabulkan permohonannya. Iya, mandek dia nggak balik lagi. Maka subhanallah, yang dari atas turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Dan itu banyak penyesalan. Kenapa? Orang yang soleh saja menyesal. Orang yang tahajud saja menyesal. Orang yang infak saja menyesal. Orang yang hadir di majelis taklim saja menyesal. Kenapa? Kenapa saya kurang sering majelis taklimnya ya? Kenapa saya kurang banyak sedekahnya ya? Padahal mampu. Kenapa saya lebih banyak lagi tahajudnya ya? Kenapa begitu? Orang yang soleh saja penuh dengan penyesalan. Orang yang soleh aja penuh penyesalan. Apalagi yang tidak soleh. Ini dia. Mengerikan sekali. Allahu Akbar. Iya. Ini gambarannya. Aduh. Kan namanya kita ini. Ya namanya apa? Hawa nafsunya itu terlalu mengurung kita. Kita ini kadang-kadang punten. Namanya pun dunia. Dunu itu artinya dekat. Tidak ada yang jauh dunia itu. Dekat. Waktu dekat. Tempat dekat. Itu dunia itu. Bahkan punten. Karena namanya pun dunu. Otak kita selalu yang dekat-dekat. Jauh-jauh itu gak kepikiran. Punya sesuatu. Dunia lagi. Suatu. Dunia lagi. Suatu. Dunia lagi. Untuk jauh-jauhnya akhiratnya. Dikit lagi. Dikit saja. Dikit saja. Kenapa? Ya. Jangan sampai otak kita dekat. Seperti namanya kita tinggal di tempat yang dekat. Dulu. Subhanallah. Waktu kita aja kan dekat sekali.
Coba nggak terasa sekarang usia kita. Ibu masih kebayang pengantin dulu sama bapak? Pengantin bayang dulu tuh. Berapa tahun yang lalu, Bu, pengantinnya berapa tahun yang lalu? Lihat fotonya kalau ibu masih ada. Wah, subhanallah. Sekian tahun ya, lihat fotonya, Bu. Lihat fotonya. Lihat ternyata sekarang udah punya anak. Masya Allah, ternyata sekarang sebentar lagi punya cucu. Subhanallah. Iya, itu mas saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengan mengatakan sebentar lagi, kenapa gambarannya? Gambarnya singkat. Kenapa? Dunia itu dekat. Nggak terasa, Bunda. Tidak terasa. Sangat tidak terasa. Subhanallah. Ini gambarannya. Iya. Jadi perasaan waktu pengantin tiba-tiba sekarang ini, tiba-tiba sekarang. Nah itu gambarannya. Pegang baik-baik. Nggak lama di dunia ini. Punten. Manazil. Tempat-tempat di sorga. Anta punten boleh dikatakan ya. Tempat bulan, tempat bulan, tempat bulan. Itu seperti kawakib. Kaukab duri. Artinya adalah Masya Allah. Seperti namanya. Jadi gini. Kalau rumah itu megah. Istana itu megah. Pastikan lampunya bagaimana itu? Terang, megah. Masya Allah. Ini ada rumah besar, tapi semua lampunya 5 watt, 5 watt, 5 watt, 5 watt. Sampai kedap-kedip kuleh, jadi nggak kelihatan udah. Iya. Tapi kalau rumah itu istana, pasti dari jauh tuh kelihatan apa? Terang. Punten, semakin orang ini soleh, semakin ini baik, semakin punten, surganya tinggi, makin terang nampaknya itu. Itu rumah siapa terang sekali ini? Bulan. Kenapa? Ahli qiyamul lail, ahli tahajud. Karena punya keluarga yang soleh-solehah. Masya Allah. Itu menjadi terang. Itu tergantung terangnya itu karena apa? Karena kesolehan yang dimiliki. Rabbana atmim lana nurana. Masya Allah. Cahaya kami. Atmim lana nurana. Sempurnakan cahaya ini. Ya Rabbana. Jadi ya begitulah kira-kira kita akan melihat tempat kita. Ini sebagai gambaran dari Rasul seperti inilah yang namanya punten sorga ini. Ya, kita akan jalan menuju sorga, kita lihat sorga itu seperti ini dulu. Biar kita ingin mengetahui jalan-jalan subulananya seperti apa. Lanjut, tadi mukadimahnya. Mukadimahnya udah hampir habis. Ya punten, ya. Untuk tahu ya. Ya, biar tahunya. Berarti sekarang kita kasih dengan ya sudah ternyata Masya Allah tuh surga begini ya. Orang kalau sudah masuk surga nggak istirahat langsung istirahat. Orang kalau sudah masuk surga tempatnya nyaman. Ternyata orang yang Masya Allah masuk surga itu gambarannya apa? Satu orang mendapatkan kapingnya berapa? 10 kali dunia. Sementara kita di sini berjubel atau berebut sampai lupa terhadap akhirat ini karena urusan tadi ibaratnya apa itu? Selai ataupun sayap lalat ini. Sayap lalat ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Enggak ada. Ibu kalau ada sayap lalat, udah sayang. Enggak ada gitu. Kalau ada sayap lalat dibuang aja. Dibuang aja. Itulah dunia. Gitu ya. Maka punten. Pertama. Saya sampaikan. Iya. Jalan menuju surga yang pertama itu apa? Jalan menuju surga itu adalah subhanallah. Kalimatnya. Iman kepada Allah. Ini jalan menuju surga pertama. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, at-tasdiq, percaya dengan keesaan Allah, dengan mengokohkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah punten jalan menuju surga dan ini kuncinya. Ini kuncinya. Setelah itu mau melakukan amal apapun, kalau punya iman, tenang. Punten, sehebat apapun amalannya, sebaik apapun orangnya kalau tidak punya iman, haba aman surah. Haba aman surah itu enggak ada nilainya. Tapi kalau punya iman, 1 rupiah pun dia infak. 1 rupiah pun dia infak. Kalau punya iman, nyantol. Senyum saja, asal dia punya iman, nyantol. Masya Allah. Iya. Iman ini adalah kunci untuk menuju surga. Maka jalan menuju surga yang pertama adalah iman. Sampai wanti-wantinya, nasihatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata-katanya. Illa wa antum muslimun. Masya Allah. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Jaga iman kita, jaga keislaman kita. Karena apa? Karena ini jalan untuk menjadi ahli jannah. Sampai dengan mengatakan kata-katanya dalam hadis Rasulullah SAW, kalimatnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kami diperintahkan berperang itu. Kenapa? Untuk menyebarkan kalimat tauhid. Dan tidak semerta-merta perang, tidak. Coba cek, perang yang terjadi di zaman Rasulullah, punten, bukan Rasulullah yang memulai, tapi mereka. Perang Badar, siapa memulai? Mereka. Perang Uhud, siapa mulai? Mereka. Perang Khandaq, siapa mulai? Mereka. Perang Mu'tah, perang Yarmuk,
Perang Qadisiyah, semua perang-perang itu terjadi karena mereka yang bikin ulah. Tapi walaupun demikian, ketika berhadapan mau duel, tidak langsung perang, selalu menawarkan beberapa poin. Ketika berjumpa dengan orang-orang kafir di tempat medan perang, tetap dakwah. Tetap dakwah, jubirnya datang. Kalian tahu kami datang kemari hanya untuk menawarkan 3. 1, Islam kalian. Jika kalian Islam, selesai, tidak peperangan. Mereka, oh jauh-jauh ke sini masa tiba-tiba Islam? Nggak mungkin lah. Kalau gitu, nyerah. Maksud nyerah itu artinya apa? Tunduk kepada hukum kami. Tunduk kepada hukum kami akan lindungi kalian, kami akan jaga kalian, tapi punten bahasanya, bayar upetinya. Bayar upetinya. Jizyah. Dia bilang mengatakan, tidak. Kalau gitu, perang. Terjadilah peperangan. Jadi setiap mau perang, tidak ujung-ujung main hajar perang, tidak. Pasti ada penawaran. Islam, jizyah, perang. Dan memang ada beberapa terjadi dengan, ya sudah, saya tunduk saja. Akhirnya pasukan Islam datang. Setelah itu apa? Tinggal melindungi orang-orang kafir di situ. Tapi siapapun negara pada waktu itu yang tunduk ke dalam syariat Islam, dan Islam mengatur posisinya, tidak lama, tidak sampai ke 6 bulan, semua daerah itu menjadi Islam. Kenapa? Melihat daripada akhlak Islam. Semua Islam. Semua Islam. Demikian. Iya. Tapi kalau seandainya, punten, kalau zaman dulu, kalau Islam menjadi mayoritasnya, di situ ada selain Islam pasti aman. Tapi kalau di situ Islam jadi minoritas, itu pasti terlihatnya tertindas. Begitu kenyataannya sampai hari ini. Iya, maka perbanyaklah Islam akan menjadi aman dimanapun. Iya, ini gambaran yang harus kita lihat. Memang kenyataan demikian. Maka lihat kalimat yang indah, iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah engkau wafat kecuali engkau dalam keadaan Islam. Lihat gambarannya. Saya agak sedikit perpanjang. Iya. Untuk mengetahui ini gambarannya. Semua amalan-amalan kita kan dihisab. Akan dihisab nggak kira-kira? Diperhitungkan kan? Sholat kita dicek, puasa kita dicek, sedekah kita dicek, majelis taklim kita dicek, semuanya akan diperhitungkan. Kebaikan kita dicek dengan syarat kita punya iman baru dicek. Kalau nggak punya iman, nggak dicek. Nyemplung aja langsung. Kemana? Ya itulah. Cemplungin. Ya, gimana mau dicek orang dia nggak punya iman? Nggak punya iman, udahlah. Nggak punya iman, lepas. Nggak punya iman, la haula wala quwwata illa billah. Camkan baik-baik, pegang baik-baik. Saya akan perumpamakan yang sering disampaikan para ulama. Misalnya begini. Di dunia ini, ada orang beriman dan ada juga yang tidak beriman kan? Ngumpul, hidup sama-sama. Tapi begitu nanti di akhirat, yang diperhitungkan semua amalannya itu hanya orang yang punya iman. Yang tidak punya iman, lepas. Nah, saya selalu perumpamakan gini. Ini perkataan orang tua kamu. Ibaratnya, taruhlah di Depok itu kan terkenal dengan UI. Ya kan? UI, Masya Allah. Coba kita lihat ke UI yang begitu, berapa hektar itu tanahnya kan? Waduh, ini jurusan ini di UI itu luar biasa. Pertanyaan yang saya tanyakan sama ibu dan bapak, apakah setiap orang yang di UI itu, yang ada di UI itu, yang ada di lingkungan universitas itu, apakah semuanya mahasiswa? Semua mahasiswa enggak di situ? Enggak. Ada nggak yang jualan di sana? Ada nggak di sana cuman kerja bagian kebun karyawan? Ada kan? Ada yang karyawan, ada yang jualan di sana, macam-macam di sana. Di kantinnya juga ada. Tukangnya juga ada, karyawan juga banyak di sana. Ada karyawan punten-punten, bagian AC-nya, bagian itunya, wah pokoknya macam-macam di sana. Punten-punten berarti yang tinggal, yang tiap masuk pagi, pulang sore, yang di UI itu tidak semuanya mahasiswa. Berarti ada yang di luar mahasiswa. Begitu pas ujian semester. Ujian semester, apakah semua yang di UI diuji? Tidak. Yang diuji itu hanya mahasiswa. Jangan pernah ada yang mengatakan, Pak Rektor, saya kok udah 5 tahun di UI nggak lulus-lulus. Memang kamu ngapain di sini? Saya jualan. Ya nggak bisa. Anda jualan di UI mau dikasih soal. Oh Pak Dokter, saya udah 7 tahun loh di UI. Ngapain?
Itu yang ngeberesin AC semua kan saya tukang AC di sini. Kok nggak lulus S1 juga nggak pernah bisa? Kamu bukan mahasiswa. Bisa dipahami gitu ya? Anda jangan berharap untuk dapat ujian mau ningkat kelas S1, S2, S3 kalau Anda bukan mahasiswa. Yang diuji itu, yang dicek kemampuannya itu mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa, tidak diuji. Maksudnya apa? Di akhirat yang dihisab itu orang yang punya iman. Yang tidak punya iman mah nggak bakalan dipermasalahkan. Maksudnya apa? Nggak diuji. Coba cek sholatnya, coba cek zakatnya, nggak ada. Tapi dia baik banget, nggak ada. Haba aman surah. Ini gambarannya. Iman pegang baik-baik. Perumpamaan yang indah disampaikan para ulama. Ini sebagai ikhtitam. Amalan mereka orang-orang yang tidak punya beriman. Amalan mereka itu orang-orang yang tidak beriman, tapi dia punya amal baik. Itu nampak amalannya. Terlihat amalannya. Banyak tapi tidak bisa dilihat, punten, tidak bisa diambil. Amalannya banyak tapi tidak bisa diambil. Terlihat amalannya tapi tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa ditimbang. Contoh, ini indah sekali perumpamaan para ulama. Misalnya saya bawa senter, lalu senter ini saya simpan di karpet ini, lalu karpet ini saya tepuk-tepuk begini. Ada yang terbang-terbang gitu kan? Itu namanya apa itu? Debu mungkin ya, terbang. Terbang itu. Punten, saya tanya, banyak nggak yang terbangnya? Saking banyaknya bisa dihitung? Nampak? Coba, yang nampak itu yang banyak itu saya minta tolong kumpulkan. Tolong kumpulkan, bisa nggak? Nggak bisa. Tolong tangkap. Nggak bisa. Nggak ada. Itulah amalan orang-orang kafir. Mungkin ada teman kita yang tidak beriman, tapi baik, ada nggak kira-kira? Baik. Masya Allah. Baik santunnya, senyumnya. Malah saya punya teman bukan orang Islam, tapi apa? Setiap kurban ikutan. Maki saya mau ikut kurban. Bukan kurban namanya, kamu kurban buat orang Islam. Ya udah terserah namanya apa, bagi-bagi dah. Ya udahlah kita sembelih juga ya, dibagiin juga ya. Tapi ya itu orang baik, tapi amalannya ada? Tidak. Bayangkan, dia berapa miliar mengeluarkan kalau nggak punya iman, kelihatan seperti debu terbang nampak. Banyak, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap. Tapi orang punya iman, Masya Allah, 100 rupiah pun ada faedahnya. Tapi jangan-jangan mentang-tentang dengar hadis ini, kalimat ini, 500 rupiah cukup saya. Yang penting iman, itu mah on punten. Iya, dia dalam kalimatnya apa? Kalimatnya kalau tidak punya sekecil apapun bisa dilakukan. Yang penting punya iman. Tapi yang terpenting punten bahasanya. Iya. Yang penting bahasanya simpan baik-baik, semampu kita lakukan kebaikan karena Allah Maha tahu. Jangan pernah dengan mengatakan atau membuat alasan kepada Allah. Nggak perlu keluarkan alasan. Allah tahu. Ya Allah kan saya gini, pelit kamu, bisa begitu. Ya Allah saya kan gini, males kamu. Nggak usah pakai alasan sama Allah. Kenapa? Allah Maha tahu tentang sifat kita. Allah Maha tahu. Jadi nggak perlu pembelaan kepada Allah. Karena ya'lamu ma fis sudur. Sampai kalimatnya ya'lamu sirra wa akhfa. Itu kalimatnya kan. Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada dalam hati dan apa yang tersembunyi. Masya Allah. Ini gambarannya. Jadi hari ini jalan menuju surga yang pertama saya sampaikan adalah punten iman. Jangan pernah lepas. Dan insya Allah yang akan datang kita masih memperkuat iman itu apa? Kenapa? Termasuk kami akan sampaikan penggugur iman itu apa? Iya, ini gambarannya. Ini adalah jalan menuju surga yang pertama, tolong jaga iman, tolong jaga Islam. Sampai ada sebuah pertanyaan, apa bedanya iman dan Islam? Itu mungkin kita akan bahas di minggu yang akan datang. Ini nomor satu ya, semuanya kalau kita lihat dari kitabnya kira-kira semua ada 130 jalan. Iya, banyak banget kan? Iya kan, saya cuma gambar, tenang aja ya. Jadi kita nanti begitu kita kajian, Masya Allah, begitu nanti kajian udah beda lagi. Kita yang tadinya anaknya masih kecil udah jadi gede, kajian belum selesai begitu. Sampai ini kami di Husnul Khotimah setiap Sabtu itu dari kajian, Masya Allah, dari kajian orang itu kecil sampai orang itu udah gede, sampai orang itu udah jadi dokter di UI gitu, udah selesai, sampai ngambil di spesialis. Itu saya tahu kecilnya itu. Dari mulai 3 tahun kan kajian itu. Iya, bahkan ada sebuah keluarga kita kajian keluarga itu luar biasa kajian keluarga itu. Dari saya tahu anak-anaknya tuh yang saya ngaji itu masih di sini anak tuh. Jadi anak itu muter-muter duduk di sini ngajinya, saya ngaji masih duduk di sini. Sekarang anak itu Masya Allah udah kuliah di semester berapa itu, semester 4 gitu ya.
Seorang pacar, Masya Allah udah semester 4 aja. Luar biasa. Hah? Ada yang sudah nikah. Dulu itu tahu saya mengajinya kecil-kecilnya gitu, wah pada ya gitulah. Tiba-tiba sekarang dan masih aja kejadian pengajian masih kumpul. Iya, dari kejadiannya itu belum nikah sampai nikah, punya anaknya sudah SMA. Masya Allah. Kenapa? Ngajinya nggak berhenti-berhenti. Insya Allah ini pun terus kita akan sampaikan. Haji dari sampai akhirnya mengatakan, Maki, kenalin ini cucu saya, cucu ke-30. Masya Allah, cucu ke-30 ini saya kenapa gajinya berhenti-berhenti? Terus kajian. Kenapa? Ya, yang namanya kajian ini akan menjadi saksi kelak di akhirat. Kalau kita ini benar-benar mencintai ilmu Allah, Rasulnya pastinya. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.